Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Festi Yustian, NIM 0320011105. Saya dari kelas F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi reformasi. Jadi, Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam perkembangannya, Indonesia melalui beberapa perubahan. Demokrasi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang, dari demokrasi terpimpin, Orde Lama, Orde Baru, hingga demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi ini diawali dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 yang dikarenakan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru yang membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik dari luar maupun dalam negeri. Akibatnya, proses politik nasional praktis itu lumpuh. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya, sehingga Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 ini, di mana demokrasi reformasi ini dimulai. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie muncul beberapa indikator di Indonesia, yaitu diberikan kebebasan pers. Pada era reformasi ini diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, ada berlakunya sistem multipartai. Di era reformasi ini, sistem multipartai diberlakukan, terlihat pada pemilihan umum pada tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Jadi, karakteristik demokrasi reformasi ini antara lain, yang pertama, pemilu lebih demokratis. Puncaknya itu pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden terpilih secara langsung. Yang kedua itu rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik terbuka, di mana rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat itu adalah hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.